Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nanda semua. Apa kabarnya hari ini? Semuanya hadir? Baiklah, untuk awal pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga materi-materi yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat Nanda sekalian untuk kedepannya. Amin ya Rabbal Amin. Berdoa dipimpin oleh Ketua Ragil. Silakan Ragil. Sebelum kita mulai belajar, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Nanda, Ibu akan mengecek absen kalian satu persatu ya. Dari yang pertama, Abdul Bakar Siddiq. Adilfa. Abdul Bakar Siddiq mana? Oh, udah keluar. Adilfa Jalfebri. Hadir. Aditya Dwi Anggara. Aditya Marcel. Afidal Aktora. Agil Oktasandi. Ahmad Alif Arsi. Arlon Aditya. Chandra Erlangga. Dabil Raditya. Diankes Saputra. Dwiki Arif Rahman. Evan Pratama. Fajri Effendi. Fikri Arza Pratama. Fikri Wangsa. Hafiz Amdalah. Ilfan Afrinata. Sakit? Udah berapa hari sakit? 2 hari ada ngirim surat. Ihsan Setiawan. Mana Ihsan Setiawan? Apa? M. Denis Setiawan? Muhammad Dimas. Muhammad Hafiz. Nabil Saputra. Patrick Maulana. Rahman Yurfa. Rahmat Faisal. Rahmat Hidayat. Rangga Saputra. Raihan Wilmar. Regit Firmansah. Reza Arizandi. Rofik Kustiawan. Ruben Fatur. Jadi ada juga beberapa orang yang sakit itu ya Ketua. Silahkan dijenguk nanti itu. Dikasih tahu sama wali kelasnya ya. Baiklah, untuk itu awal dari pembelajaran Ibu mau memberikan ice breaking sedikit untuk kamu, masih ingat enggak? Kalau begitu coba kita ice breaking sedikit. Mau berdiri atau duduk saja? Duduk saja, baiklah. Kita mulai dari ice breaking. Yang pertama, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3.
Ini agak loyo, bentuknya agak loyo ini ya. Enggak apa namanya masih kurang dari apa namanya semangat seperti biasa, tapi enggak apa-apa. Mari kita semangat. Baiklah, untuk materi kita hari ini Ibu akan menampilkan mengenai bentar ya. Mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelum Ibu mulai dari materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup, yang kamu pikirkan itu makhluk hidup yang apa itu sebetulnya? Segala sesuatu yang bernyawa. Bagus sekali, Regit. Tepuk tangan. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Ada sebelum masuk ke sana, Ibu ulas lagi. 3 dari makhluk hidup. Siapa yang bisa menjawab? Contoh 3 dari makhluk hidup. Pertama, manusia. Iya, betul. 2 hewan. Iya, betul. 3 tumbuhan. Iya, betul. Hafiz, tepuk tangan untuk Hafiz. Nah, berarti dari apa namanya pembahasan kita yang lalu-lalu, Ananda sudah juga mengerti. Dan untuk sekarang ini kita lebih memahami lagi. Tentunya kalian sudah tahu kemarin itu apa itu ciri makhluk hidup. Kemudian ciri dari makhluk hidup itu ada 3 makhluk hidupnya tadi, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian manusia yang kita ketahui kemarin itu, ada lagi pertanyaan dari apa namanya hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, sekarang tujuan kita adalah mengetahui lebih spesifik lagi ciri-ciri dari makhluk hidup. Siapa yang bisa menjawab dari apa itu ciri-ciri makhluk hidup yang sebenarnya? Ya, tunjuk tangan. Ya, Apis. Tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat, sisa, serta beradaptasi. Bisa? Yang sebelah bisa mendengar? Apa itu? Bisa diulang lagi? Yang dibicarakan oleh Nanda Hafiz, ciri dari makhluk hidup tadi? Zat apa? Hah? Ciri dari makhluk hidup tadi yang disebut Hafiz, yang pertama adalah tumbuh dan berkembang biak. Artinya apa itu? Tentunya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3. Kemudian memerlukan makan. Kalau kita manusia enggak makan gimana? Bisa kita hidup? Tidak bisa. Nah, jadi memang harus seperti kita ketahui, setiap makhluk hidup itu mempunyai tujuannya masing-masing untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk kita. Nah, sekarang Ibu coba lihat ke depan, ada makhluk hidup dan lingkungannya. Itu Ibu lebih detail lagi, kita lihat di bawah. Ya. Nih, elemen yang perlu kita ketahui untuk tujuan makhluk hidup ini, menjelaskan fenomena secara ilmiah. Fenomena apa itu? Ya, nanti kita bahas lagi. Kemudian mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah juga. Ya. Dan menerjemahkan data dan bukti secara ilmiah. Ya, masuk kita ke pembelajaran
inti. Kemudian fenomena yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas adalah masalah makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ingin pertanyaan yang ingin Ibu bertanya sekarang adalah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sebagai makhluk hidup, ya, fenomena apa yang kamu rasakan di diri kamu dulu? Jangan ke makhluk yang lain, ke diri kamu dulu. Fenomena apa yang akan kamu pelajari? Yang kamu amati? Apa yang kamu rasakan di diri kamu sebagai makhluk hidup? Maksudnya itu lebih detail lagi, misalnya pagi bangun tidur, kamu perlu makan, kemudian perlu berolahraga, kemudian perlu perlu lagi makan siang, makan malam. Itu kan fenomena yang akan kamu rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian deskripsi. Yang pertama, keterkaitan antara makhluk hidup dan yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan yang saling bergantung kepada lingkungannya, baik berupa tanah, air, dan energi. Berupa tanah, air, dan energi. Jadi, yang akan kita pelajari di sini adalah keterkaitan antara makhluk hidup kita sebagai manusia dengan tanah, dengan air, kemudian dengan energi. Belum lagi kita mempelajari masalah hewan bagaimana ya, tumbuhan bagaimana ya. Sebelumnya kan sudah Ibu ulas juga mengenai hewan dan tumbuhan. Sekarang yang akan kita alami fenomenanya adalah ke diri kita. Nah, Ibu jelaskan di sini. Keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan saling bergantung kepada satu dengan yang lain, yang kita sebut sebagai rantai makanan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat bentuk rantai makanan? Siapa yang masih ingat dari Ananda Ibu semua bentuk dari rantai makanan? Boleh nanti Ibu kasih nilai tambah, nanti yang apresiasi bisa tunjuk tangan menjawab. Ingat lagi, sudah Ibu jelaskan. Ayo, ingat lagi, ayo, semangat. Jangan loyo. Ayo. Enggak ada? Siapa yang ingat rantai makanan? Dari tumbuhan ke hewan, hewan ke mana lagi? Masa masih lupa rantai makanan? Siapa yang bisa A+, Ibu kasih nilai A+ tambahan. Rantai makanan itu adalah produsen, berupa produsen, kemudian diteruskan dengan konsumen 1. Konsumen 1 itu apa? Kemudian konsumen 2, coba lihat lagi catatannya itu. Diteruskan dengan konsumen 3, terakhir baru pengurai. Pengurai bakteri atau kotoran. Coba ingat lagi, masa lupa? Lihat catatannya, buka catatannya. Masa lupa? Ada yang ingat? Ibu kasih nilai. Siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai. Itu sudah Ibu jelaskan tadi secara umum. Yang bisa menjawab, Ibu kasih nilai tambah. Nilai A+. Ayo. Mana tadi? Ada itu. Ayo. Jangan relax, santai aja. Jangan mentang-mentang siang vakum semuanya kayak loyo belum makan. Sudah makan semua? Ya. Makan apa tadi? Nasi goreng, harusnya energi kita banyak. Kan ini masalah energi. Nah, hubungan kita dengan energi nih. Harusnya lebih banyak energi kita untuk berpikir lagi. Ayo gali lagi kembali. Nggak ada?
Kalau begitu nanti Ibu kita ulang membahas kembali yang ketinggalan, tolong dicatat ya, yang apa? Yang kedua yaitu hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya dapat digambarkan sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem dan biosfer. Ada 3 ini, ada 4, 5. Individu, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Nah, pertanyaan Ibu lagi. Apa hubungannya itu makhluk hidup dengan ekosistem, individu, komunitas, biosfer, populasi? Dia pakai gap-gap itu, sudah Ibu jelaskan kemarin itu. Ibu menjelaskan secara umum, sekarang lebih detail lagi. Siapa yang bisa menjawab, Ananda sekalian? Apa itu individu, apa itu populasi, apa itu komunitas, apa itu ekosistem, dan terakhir biosfer. Ayo, yang ranking 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dicopot rankingnya nanti. Yuk, semangat, semangat, semangat. Apa itu individu? Apa itu populasi? Cepat. Apa itu komunitas? Hafiz, jawab Hafiz. Jawab. Apa itu Hafiz? Silakan dijawab Hafiz. Ini sudah makan semua, masih pada bengong anak-anak Ibu semua ini. Kita membutuhkan energi untuk kelangsungan hidup. Ya Ragel? Nah, kita makan tadi untuk apa? Untuk membutuhkan energinya gunungan untuk apa? Berpikir dan hari ini kita ayo jawab itu Hafiz. Apa Ibu tanyakan tadi? Apa individu, populasi? Ya? Ya? Yang lain dengar ya? Nah. Ya, betul. Ya. Ya. Nah itu dia. Betul itu. Hafiz, nilai A+ untuk Hafiz, tepuk tangan. Itu ada nilai A+-nya itu untuk Hafiz. Ya. Yang lain harus ingat. Ya, hubungan antara satu yang makhluk hidup dengan lingkungan itu. Karena kita ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baik kita individu, baik kita itu populasi, baik itu komunitas, kemudian biosfer. Artinya apa? Individu itu satu. Hanya kita satu sejenis yang hidup di bumi ini. Ya. Populasi apa? Ada gerombolan contohnya, misalnya makhluk hidup, kita contohkan ya, kepada hewan. Misalnya ada hewan yang berparuh runcing. Dia satu populasi itu. Komunitas. Hewan berparuh runcing, hewan yang berparuh biasa, ada burung-burung yang lain, jenis-jenis burung lain, satu komunitas. Yang bernapas menggunakan, burung bernapas menggunakan apa? Paru. Hidung manusia Nanda. Burung menggunakan paru. Nah itu. Jadi antara keterkaitan makhluk hidup pada populasi, komunitas, dan biosfer yang ada di muka bumi. Biosfer itu apa tadi? Yang disebutkan Hafiz tadi apa? Tolong ulang kembali, biosfer tadi apa? Itu dia.
Itu yang disebut dengan biosfer. Semua yang hidup-hidup ada di bumi ini. Semuanya di sana. Ya. Itu yang disebut dengan kehidupan dalam lingkungan biosfer. Kita lanjut. Lebih semangat lagi ya. Semangat. Ayo semangat. Nggak usah tegang. Ayo. Kita lanjut lihat ke materi berikutnya. Nih. Makhluk hidup dan lingkungannya. Ya. Coba lagi, Ibu ingin menjelaskan. Makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama, komponen penyusun makhluk hidup. Kita ambil contohnya apa? Manusia. Apa komponen penyusun dia hidup? Apa bagiannya itu? Siapa yang bisa menjawab? Pasti Nanda bisa semua. Karena di Nanda itu ada semua. Apa komponennya makhluk hidup? Contohnya pada manusia? Hidung. Apa lagi? Pan. Apa lagi? Jangan menung. Apa lagi? Mulut. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Itu bagian komponen penyusun makhluk hidup. Kalau di antara komponen-komponen ini tidak terkait satu dengan lainnya, tidak akan terjadi suatu makhluk hidup. Baik itu kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Kita contoh kepada hewan. Komponen penyusun kepada tumbuhan apa? Tumbuhan dulu nak. Komponen penyusun pada tumbuhan. Apa lagi? Pada inti. Apa lagi? Rambut akar. Nah, itu yang dikatakan oleh Hafiz tadi itu pada inti. Kalau yang kita tahu komponen intinya pada tumbuhan adalah akar, batang, daun. Betul itu yang dikatakan Hafiz. Tapi itu kepada intinya. Tapi untuk komponen penyusunnya itu adalah akar, batang, daun. Kalau seandainya komponen tersebut tidak ada di tumbuhan, tentunya tidak akan tumbuh dia. Tidak namanya makhluk hidup. Yang kedua, interaksi antar komponen makhluk hidup dan lingkungannya. Interaksi lagi. Nah, interaksi antar komponen makhluk hidup dan lingkungannya ini yang kita sebut sebagai apa? Jaring makanan. Siapa yang ingat Ananda? Tunjuk tangan, jaring makanan. Tadi rantai makanan, sekarang jaring makanan. Nih, Ibu tunjuk aja orangnya lagi diam-diam aja, banyak yang enggak sportif. Jaring makanan. Siapa yang bisa menjawab? Jaring makanan, ayo Nanda. Apa Nanda? Iya, betul. Tepuk tangan untuk Nanda. Siapa namanya? Iya. Aplaus untuk Muhammad Hafiz. Ibu kasih nih aplaus. Jadi, apa itu contohnya Muhammad Hafiz? Ekosistem sawah. Yang ada dalam sawah itu apa, Hafiz? Padi. Apa lagi? Belalang. Apa lagi? Tikus. Gimana dia membentuk jaring makanan itu? Padi tumbuh, kemudian datang tikus makan. Kemudian datang pula elang-elang makan pula tikus tadi kan? Berbentuklah dia seperti jaring makanan. Nah, di dalam kehidupan padi tadi, dalam lingkungan padi tadi sudah terbentuk sebuah jaring makanan. Contoh lain selain di sawah, selain yang disebut Hafiz tadi, siapa lagi yang bisa? Tunjuk tangan.
Contoh di komunitas lain. Contoh di komunitas lain. Tadi komunitasnya ada di sawah. Sekarang di komunitas yang lain lagi Ibu minta. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, semangat. Jangan loyo. Energi kita sudah bertambah berapa kilokalori tadi? Harusnya lebih aktif lagi kita belajar. Nabil. Coba Nabil Saputra. Contoh jaring makanan di komunitas lain. Tadi kita menunjuknya di sawah, sekarang di contoh Nabil. Seperti Ayo. tadi udah pas ya Bu. Itu di sawah tadi. Nah, sekarang di darat kita minta lagi nih. Kerbau, makan apa? Kerbau apa dia mau? Kemudian apa? Apa lagi? Kemudian Ayo nak, apa? Ayo jangan malu. Nggak apa-apa, ibu nak marah ya. Kalau kamu menjawab salah pun ibu nak marah. Malah senang ibu. Berarti Ananda semua berpartisipasi dalam materi pembelajaran kita. Tak ada ibu marah. Ya Nabil. Apalagi Nabil? Lanjut Nabil. Seperti jari makanan Nabil. Rumput dimakan kerbau. Kemudian apa lagi? Kerbau dimakan manusia boleh juga ya. Itu kan dalam komunitas makhluk hidup. Dalam komunitas makhluk hidup itu. Manusia kemudian mengeluarkan bakteri. ya. Ya? Iya kan? Ya Bu. Apa namanya? Maaf, apa namanya? Bu. Ya sejenis pupuk lah gitu. Itu bisa menyemburkan kembali tanaman. Itu yang kita sebut sebagai rantai. Nah, tepuk tangan. Akhirnya Nanda Ibu mengerti juga ya, walaupun lambat-lambat kita akhirnya mengerti. Yang lain semangat ya. Yang lain sudah dapat nilai plus nih. Yang lainnya gimana? Bisa nanti menjawab lagi? Oke, sip. Sekarang keseimbangan lingkungan. Langsung ke analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Keseimbangan lingkungan lagi. Pertanyaan Ibu sekarang, keseimbangan lingkungan di televisi sudah banyak sekarang ini, ya. Coba kamu lihat sekarang banjirop yang di Jakarta itu. Ada nonton televisi? Nah, yang pertanyaan Ibu sekarang, dengan adanya banjirop tiap daerah di Jakarta, apa yang terpikir oleh kamu? Keseimbangan, apakah itu? Keseimbangan lingkungan itu seperti apa? Lingkungan tempat tinggalnya itu gimana? Dengan adanya banjir rob itu yang kita sebut sebagai apa? Keseimbangan dalam lingkungan yang terjadi saat ini. Itu contoh kecil itu. Ibu bagikan contoh di sana biar kamu mengerti. Apa yang kamu rasakan? Bawakan ke diri kamu dulu. Misalnya kamu situ deh ada banjir. Apa yang terjadi dalam kehidupan kamu? Bawa kita ke kehidupan tadi. Manusia butuh makan, manusia butuh hidup, manusia butuh peka terhadap rangsangan. Peka rangsangan itu apa? Kalau banjir rob tentunya dingin ya, kena banjir. Peka kita rangsangan kan? Tentunya kita tidak seimbang dalam lingkungan kita kan? Sakit-sakitan kita atau tidak fresh kita mau ke sekolah kan gitu. Manusia, hewan perlu makanan tadi. Dengan banjir rob gimana kita makan? Susah. Lihatlah itu orang kena banjir itu banyak apa minta bantuan. Kenapa? Pertama dia tidak bekerja. Ya kan? Kenapa? Gimana mau bekerja? Udah banjir kayak gitu. Ya, akhirnya keseimbangan terhadap dirinya itu tidak ada. Nah, jadi itulah yang terjadi keseimbangan lingkungan dan dampak lingkungan hidup terhadap apa yang terjadi dalam keadaan apa namanya pencemaran lingkungan tadi. Nah, ini masuk kita ke lingkungan lagi nih. Ya. Tadi interaksi antara komponen makhluk hidup dan lingkungannya,
interaksinya seperti apa, kemudian lingkungannya, interaksinya seperti ini, maka lingkungannya yang terjadi begini. Ya. Kemudian keseimbangan lingkungannya seperti ini, maka akan terjadi begini. Nah, jadi memang mempengaruhi dampak semuanya kita itu. Jadi kita sebagai makhluk hidup ini butuh keseimbangan lingkungan. Seperti contoh, ya, kamu udah capek belajar seperti ini. Ternyata kamu mau menambah energi. Kantin tutup misalnya. Tentunya energi kamu tidak bertambah. Seimbangkah kamu dalam belajar? Tidak. Itu yang kita sebutkan sebagai keseimbangan lingkungan. Dah, kita lanjut. Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Bu, pokoknya contoh-contoh yang dunia yang tren-tren saat inilah. Masalah kehidupan kita, masalah makhluk hidup, masalah gimana, silakan tanya, Ibu jawab. Ya, Bu, saya lihat misalnya ada penebangan pohon sekarang ini, Bu, sehingga banjir di daerah itu waktu saya lewat begini, Bu. Itu kenapa, Bu? Silakan bertanya. Atau yang ada unik-uniknya masalah lingkungannya itu. Kita belajar dari masalah makhluk hidup dan lingkungan. Silahkan Anda bertanya sama Ibu. Bu, di lingkungan saya begini-begini, Bu. Gimana tuh, Bu, cara mengatasinya? Silahkan bertanya. Yang bertanya Ibu kasih nilai A+. Ada nilai bagusnya nanti. Ayo, anak Ibu semangat. Siapa yang mau bertanya? Nabil? Iya, pikir Nabil. Yang kamu alami sehari-hari, kehidupan sehari-hari, apa? Yang ada di lingkungan kamu itu. Ini sekalian terkaitan itu, makhluk hidup dan lingkungannya. Keseimbangan itu. Apa yang terjadi di daerah kamu sekarang ini? Silahkan bertanya. Atau sudah paham semua? Banjir ya boleh. Siapa namanya? Rahmat, betul. Apa Rahmat? Banjir di mana Rahmat? Di Rawang. Oh, kalau di Rawang itu emang sering banjir itu ya? Itu kalau pernah Ibu jalan waktu itu ke Rawang itu waktu keadaan banjirnya, Ibu bercerita sedikit ya, enggak apa-apa. Itu di daerah rumah Pak Albizar tahu? Bukan di gorongnya itu terlalu banyak sampah, Ibu lihat itu. Di gorong-gorongnya itu dibuangan sampah tuh. Mungkin buang sampah mungkin enggak. Jadi itu solusinya memang itu, kemudian memang di Rawang itu tempat pembuangan sampahnya itu. Iya. Belum ada. Ibu lihat belum ada. Ibu pergi ke sana sama kawan, kebetulan kawan kan di bagian lingkungan hidup kan. Belum ada tempatnya itu. Tapi itu sudah ada rencana mau dibikin tempat pembuangan sampah. Nah, banjir itu karena ada pembuangan sampah sembarangan. Seperti kita juga jangan membuang sampah sembarangan di lokal kita. Ini bersih ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Jadi ini di sini bersih, nggak ada sampah. Itu Ibu suka tuh lokalnya. Jadi itu. Jadi salah satu banjir itu memang untuk pengendaliannya adalah sampah. Kalau bisa nanti Rahman yang Anda bakal di lingkungannya atau di rumahnya itu biar keseimbangan lingkungan itu terjadi. Tidak apa-apa lah kita mengut sampah dikit-dikit ya, yang dekat-dekat rumah kita aja. Untuk mengatasi banjir tadi, biar kehidupan kita keseimbangannya tercipta. Nah, itu kita sebagai makhluk aman dan nyaman. Dah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kok enggak tidak? Sudah paham? Dikit-dikit, Bu. Oh, janganlah dikit-dikit, harus banyak. Paham ya? Ya, Bu. Nanti kalau Ibu tanya lagi, mengerti ya? Kalau gitu kita lanjut ke berikutnya. Ini kembali yang dijelaskan oleh Hafiz tadi. Ya, masalah apa itu tadi Hafiz? Jawab Hafiz. Tuh sudah terjawab Hafiz. Lihat gambarnya itu. Individu,
organisme tunggal, populasi sekumpulan makhluk hidup yang menempati kawasan tertentu, contohnya kucing sama kucing. Kemudian komunitas interaksi antar populasi dan kawasan tertentu, ya memang komunitas itu dia makhluk hidup semuanya, tapi satu tempatnya, itu yang kita sebut sebagai komunitas. Kalau ekosistem apa? Jangan lupa lagi, kan sudah dijelaskan tadi sama Hafiz juga. Nah, udah masuk kita ke lingkungan itu. Kemudian masuk kita ke komponen ekosistem lagi. Komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem terbagi atas dua. Yang pertama komponen. Yang pertama komponen. Yang kedua komponen. Apa itu komponen biotik? Coba Ibu tunjuk. Regil. Apa itu komponen biotik? Itu pembagiannya. Maksud Ibu itu, pertanyaan Ibu itu apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Coba jawab. Jawab, lihat buku paketnya ada. Ayo. Buku paketnya ada. Ini kenapa? Sakit kepala? Lagi mikir. Mikir apa? Ya, jangan mikir pertanyaan Ibu. Apa itu komponen biotik dan komponen abiotik? Siapa yang bisa menjawab? Tanpa nilai tambah. Yang besar, yang suaranya lebih besar lagi. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup dalam ekosistem seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Betul. Abiotik? Sedangkan abiotik adalah semua faktor non hidup seperti air, tanah, udara, suhu, dan cahaya matahari. Nah itu dia. Berarti ada bio dan abiotik. Bio adalah hidup, A adalah mati. Itu aja, bio adalah hidup, A adalah mati. Berarti di muka bumi ini ada dua komponen. Kenapa kita bahas itu? Karena dia saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Walaupun komponen abiotik kita katakan air, udara, cahaya matahari, tanah dan lainnya itu, apakah dia mempengaruhi? Iya. Mempengaruhi kita, Bu, sebagai komponen biotik? Iya. Kita komponen biotik, Bu. Sementara tanah, udara, air tadi abiotik. Nah, sekarang Ibu jelaskan. Keterkaitan komponen biotik dan abiotik antara satu kesatuan ini sangat mempengaruhi keseimbangan lingkungan terhadap kelangsungan hidup manusia dan hewan dan tumbuhan. Contoh, kita sebagai komponen biotik atau produsen, seandainya mengkonsumsi komponen abiotik, air atau tanah yang tercemar, masuk kita ke pencemaran lingkungannya. Ya, kita konsumsi terhadap air yang tercemar tadi. Bagaimana keseimbangan dalam tubuh kita? Gatal-gatal kata si Nabi Haditya. Ya, gatal-gatal, Bu. Ya, berarti kita mengkonsumsi komponen abiotik tadi harus dalam keseimbangan. Air yang seperti apa, tanah yang seperti apa, udara yang seperti apa yang akan kita konsumsi bisa kita lihat atau kamu pelajari nanti di buku paketnya ada di sana. Coba lihat pencemaran lingkungan di sini. Nah, ini ya. Nah, ada di buku paketnya ada pencemaran lingkungan. Coba lihat, ada? Ada. Nah, ini dia.
Pertanyaan Ibu, silakan lihat buku paketnya mengenai pencemaran tadi, pencemaran abiotik dan biotik tadi. Ya, komponen abiotik tadi. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Bagaimana bentuk udara yang sudah tercemar dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang kamu rasakan saat ini? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Apalagi di saat ini kita yang diketahui adalah musim apa namanya itu? Aduh, lupa Ibu. Pertukaran cuaca ini apa nama istilahnya itu pertukaran cuaca sekarang ini? Iklim kita ya, bertukar sekarang ini ya. Matahari menjauhi bumi. Sehingga cuaca kita tidak baik-baik saja. Apa seperti contoh pribadi yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu rasakan sekarang ini? Dengan cuaca seperti itu? Dingin betul sekali. Pertama. Yang kedua Nanda, kalau Ibu lah keluar itu nak masker pakai Honda nak, pakai motor, dihisap asapnya itu, habis itu sakit di kepala. Sakit ke kepala. Karena cuaca tadi. Nah, itu juga termasuk kepada komponen abiotik yang keseimbangan lingkungannya sudah terganggu. Sudah terganggu. Nah, sekarang Ibu tanyakan lagi sama Nanda. Apa yang Nanda rasakan saat ini dengan cuaca kita yang seperti ini? Apa yang Nanda rasakan terhadap diri Nanda dengan cuaca kita yang seperti ini saat ini? Cuaca kita yang global saat ini. Apa? Ada yang merasakan batuk, pilek? Itu dia. Cuaca tadi. Itu sudah keberlangsungan sampai bulan September katanya itu. Menurut informasi dari Badan Meteorologi. Sampai bulan? Nah itu dia. Jadi komponen abiotiknya udara seperti itu, kemudian tanah, cahaya matahari lagi. Apa yang Anda rasakan dengan hilangnya cahaya matahari sekarang ini? Apa yang Anda rasakan terhadap diri sendiri? Hah? Apa yang dirasakan? Hah? Dingin. Iya betul. Ibu saja dingin pagi tadi. Makanya Ibu pakai jaket tadi. Dingin. Nah ya. Jadi badan kita merasa panas dengan adanya perubahan cuaca matahari, sinar matahari seperti ini, tentunya kehidupan kita sebagai makhluk hidup juga terganggu. Keseimbangan lingkungan kita juga terganggu. Nah, itu tidak dapat kita hindari karena ia adalah fenomena itu ada fenomena alam, ada buatan. Kemudian Ibu mau bertanya lagi. Ya. Apa yang kamu rasakan sekarang ini? Apa yang Anda rasakan saat ini? Apabila tubuh Ananda itu berada pada suhu yang di bawah taruhlah 21 derajat Celcius pada keseimbangan lingkungan. Apa yang dirasakan? 21 derajat Celcius. Sekarang tidak tahu Ibu berapa suhu sekarang ini, paling sekitar 28-an lah. 21 derajat Celcius. Dingin tuh. Dingin kan? Dingin. Otomatis apa yang terjadi Nanda dengan suhu yang begitu? Pilek. Dingin, kemudian pilek, bersih-bersin. Akhirnya keseimbangan kita juga terganggu. Ibu rasa dari uraian Ibu tadi itu sudah tahu Ananda apa akibatnya dari
keseimbangan lingkungan yang terjadi, baik itu fenomena dari alam, baik itu dari tangan manusia sendiri. Kalau tangan manusia sendiri itu yang disebutkan sama contoh kawannya tadi. Ya, pembuangan sampah sembarangan. Akhirnya apa? Banjir. Itu buatan tangan manusia yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Fenomena alam tidak dapat kita hindari, nak. Itu memang Allah yang mengasih. Kita terima dengan lapang dada. Alhamdulillah. Apapun dikasih cuaca untuk keseimbangan kita. Kalau dingin, kita pakailah jaket untuk keadaan sekarang ini. Walaupun keseimbangan kita agak terganggu. Ibu ya berjaket, Ibu. Dingin tadi itu. Alhamdulillah karena ada matahari, ada agak panas. Diterima ya. Jadi itulah bentuk-bentuk keseimbangan alam yang terjadi oleh fenomena-fenomena baik itu alam dan tangan manusia. Sampai sana Anda mau bertanya? Berarti paham semua? Bisa? Kalau Ibu kasih nanti pertanyaan mini vlog bisa? Sip. Hebat ya. Kemudian kita lanjut ke apa lagi? Interaksi Antar komponen. interaksi lagi. Tadi kita berbicara mengenai apa namanya keseimbangan lingkungan ya yang terjadi oleh fenomena alam dan buatan manusia. Sekarang kita berbicara mengenai interaksi antar komponen biotik dan Ibu ulas lagi. Kalau tadi katanya sudah mengerti. Sekarang Ibu tanya lagi, komponen biotik itu apa? Abiotik itu apa? Itu. Apis. Yang jelas Apis. Apis, ayo. Raget ini biasanya bisa nih. Kok diam saja? Kenapa? Ada masalah apa, Raget? Semangat, laki-laki harus semangat kita. Siap. Apa itu? Ayo lanjut Apis, biar Raget yang menjelaskan nanti. Ayo. Sudah bisa? Jadi interaksinya ini maksudnya adalah ya antara komponen biotik dan abiotik yang terjadi yang dipengaruhi oleh komponen abiotiknya itu ya yang memiliki kemampuan. Kenapa ngantuk? Janganlah, tadi lah. Ya. Yang memiliki kemampuan artinya berinteraksi antara satu tergantung kepada komunitas hidupnya sendiri. Ya. Contoh, ada hewan yang hanya bisa hidup di air laut, dalam kurung salinitas tinggi. Ada yang di air tawar, karena setiap organisme memiliki kemampuan berbeda dalam menyesuaikan diri. Sekarang pertanyaan Ibu, bisakah ikan yang di air laut tadi hidup di air tawar hidup di laut? Tidak. Kenapa tidak? Perbedaan apa? Kondisi. Kembali kita kepada keseimbangan lingkungan tadi. Ya, itulah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Ayo, semangat lagi, semangat. Nah, semangat lagi. Kemudian sudah?
Kalau begitu, mari Nanda semua kita bagi kelompok ya. Kita mengulas atau membahas lagi lebih rinci materi yang Ibu tadi. Ayo bagi kelompok. Kelompok, Bu. Ya. Ayo semangat, cepat ya. Cepat bagi kelompoknya. Bagi kelompok. Diisi. LKPD-nya diisi berkelompok. Diisi ya, pes, isi pes. Tunggu satu. Iya. Dah. Rapat kanan. Cepat ya. Dah. Kita semuanya di menghadap sini satu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok A. Nih Bu bagikan LKPD-nya, silakan diisi ya. Nih semua yang Ibu jelaskan tadi ada di sini. Anda tinggal menjawab saja. Tolong dijawab. Hah? Ya per kelompok aja. Nah, nih, 2 lah. 2 lah. Nih 2 lah. Jawab ya. Cepat jawab, cepat. Waktunya nanti sayang. Mana? Sebentar ya, pinjam. Nah, di LKPD-nya coba lihat Nanda semua. Itu yang pertama ada ya tanah longsor itu ya. Yang kedua adalah banjir. Yang ketiga limbah. Yang keempat polusi udara. Keempat ini sudah Ibu jelaskan tadi semuanya di materi sudah Ibu jelaskan. Silakan diulas lagi dengan pertanyaannya itu 1, 2, 3. Ada itu berpedoman kepada gambar tersebut. Kemudian uraikan, jawab apa yang ada, jawab di sana aja jawabnya, enggak apa-apa. Atau yang jawabnya di belakang ini, yang di tabel ya. Kalau ada di tabel ini, di tabelnya. Yang 1, 2, 3 itu di belakang saja, enggak apa-apa. Nanti kita bahas lagi. Ya. Mulai kerjakan Anda, berpedomanlah isinya yang tepat. Karena apa? Tiap kelompok nanti ada poinnya. Ada poin plusnya ya. Jadi tiap kelompok ini harus bersaing. Harus bisa memprestasikan nanti. Silakan dijawab Nanda sekalian. Tidak ada yang bengong. Kalau bisa kelompok ini bekerja bersama. Tidak hanya bekerja 1, 2 orang saja. Kalau 1, 2 orang saja yang bekerja berarti nilainya cuma 1 atau 2 orang saja. Ya, nah, silakan bekerja. Yang lain, jangan bengong. Bantu kawannya, bantu yang lain. Isi. Diisi itu. Pertanyaannya, dilihat pertanyaannya, kemudian diisi. Ya, diisi itu. Pertanyaan pertama, apa itu? Sebutkan 5 faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan pada gambar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, dan 4. Faktornya. 1 ini apa? 2 ini apa? 3 ini apa? 4 ini apa faktornya? Di sini aja. Kalau yang ini di sini aja. Kemudian yang di ini di tabelnya. Silakan kerjakan LKPD-nya untuk kelompok.
nanti Ibu kasih hadiah bagi kelompok yang A+. Ada hadiahnya nanti. Nah, ini sini aja, yang 3 ini di belakang. Nah, boleh juga masuk Ibu tuh. Ya di sini aja. Dan dalam ini aja. Ini kan di sini kok. Ya ini di sini ini kan ini pertanyaannya nih. Iya itu ini itu juga. Berarti di sini. Ini ya di sini. Ada iya. Di belakang nak, di belakang. Di belakang. Ah, yang dalam tabel. Dalam tabel aja. Ya, di belakang aja itu. Ya, yang di dalam tabel tetap dalam tabel. Silakan kerja sama kelompok. Ya. Nilai kelompok yang bagus Ibu kasih hadiah. Ada hadiahnya. Ibu janji ada hadiahnya. Bagi kelompok yang bagus nanti Ibu kasih hadiah. Ayo cepat-cepat ya. Waktu kita enggak lama ini. Jangan berpikir lagi karena sudah ada yang Ibu jelaskan tadi. Maksudnya itu sudah Ibu jelaskan gambarnya itu sudah ada penjemaran tadi, sudah ada semuanya. Ayo, siapa kelompok yang bisa nanti tampil A+? Siapa kelompok yang bisa untuk tampil nanti Bu beri hadiah? Ada hadiahnya nanti. Tenanglah. Cepatlah, buat. Abaikan saja ya. Hal-hal yang tidak penting itu diabaikan saja. Ya. Demi masa depan yang lebih baik. Nanti ada tuh izinnya. Buat. Ayo. Kelompok yang bisa acungkan jarinya untuk ke depan. Kamu boleh bercerita nanti ya, bercerita saja. Misalnya apa? Yang pertama, longsor di daerah tempat saya atau di mana? Longsor ini. Ini kejadiannya. Longsor karena penebangan hutan liar tadi itu oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan keseimbangan lingkungan yang tidak seimbang. Makanya banjir datang, longsor air tanah, begitu. Nah pokoknya cerita itu seperti itu yang kamu alami dalam kehidupan sehari-hari. Jangan jauh pemikirannya itu. Ya isi. Iya boleh. Ini juga diisi tapi di belakangnya. Iya. Oh iya. Bagus. Ya bagus. Ada nilai plus nanti. Ya. Kelompok yang bisa acungkan jari nanti Ibu kasih hadiah. Ibu kasih hadiah untuk kelompok yang bisa menjawab. Ayo semangat, enggak apa-apa ya. Suaranya enggak apa-apa, hanya untuk diskusi masalah pelajaran. Bersuara silakan. Iya, dijawab itu semuanya. Mau ya, Bu minum bentar ya. Apa? Tanah longsor misalnya ada penebangan hutan yang liar yang tidak bertanggung jawab. Longsor lah tanah dibuatnya, keseimbangan alam terganggu, sepertinya contohnya di desa saya misalnya. Misalnya di mana? Ya. Dan kehidupan sehari-hari aja. Oh. Ya.
Nggak apa-apa, isi aja. Anu, Nah, yo, penebang pohon liar misalnya. Desi. Jangan bermenung, Desi. ini isinya Ya, Ya, Bu. memang. Urban lingkungan. Observeria. Urban lingkungan. Ya, ya, ya. Mm-mm. Yang ininya lagi. Nih. Jawab nih. Ini yang kamu jawab ini berdasarkan gambar aja. Lihat aja gambarnya apa nih. Sebutkan 5 faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan pada gambar 1. Ini apa, longsor kan? Berarti iya. Oh, gambar itu jawabannya sana kamu buat. Enggak di belakang ini. Belakang ini kamu buat enggak? ini apa, Bu? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Di sini juga enggak apa-apa. Ini sudah. Iya, buat ini jawabannya ke sini maksudnya itu. Enggak apa-apa. Iya, Dah? Ada yang sudah selesai? Hampir, Bu. Ayo anak ibu semua semangat. Ada yang sudah selesai? Yuk semangat, semangat. Cek kelompok sila nak. Ya, udah tuh mengau nilai. Tuh prestasikan. Kok mengau nih nilai? Oh, sampai berapa menit? Oh, udah tuh habis prestasikan ya. Oh. Alhamdulillah. Yuk. Ya? Ini kan ini, misalnya sebutkan 5 faktor yang mempengaruhi yang mengakibatkan perubahan. Ibu nak nampak nih. Nah, ini baru nampak. Sebutkan 5 faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan pada gambar 1. Ini kalau longsor kan, penebangan hutan. Nah, di belakang aja. 1, penebangan hutan. Ya, 2 apalagi? 3 apalagi? Nah, itu Pak Kades. Nah? Dia bilang pembunuhan. Ke sini ya? Ya, Bu. Sini, Bu. Itu lain lagi. Ini yang sini. Ini di belakangnya aja buat. Nah, dah, sip. Semangat ya. Yang lain kasih masukkan ke bagian, jangan, artinya kita bekerja, saling bekerja satu sama lain. Jangan biarkan temannya bekerja hanya 1-2 saja. Yuk, aplaus untuk kelompok. Ditulis. Iyalah. Jangan ada yang bermenung. Ayo, kasih. Semangat. Izin. Tidak bisa. Sudah? Ada yang selesai? Halo, cepatlah. Membuang sampah sembarangan. Nah, betul. Tidak mendaur ulang sampah.
Itu termasuk juga membuang sampah sembarangan, tidak mendaur ulang sampah. Ayo, semangat, semangat. Ayo. Jangan loyo, bantu kawannya. Ayo. Bantu kawannya. Dua. Melakukan 3R. Nih, bagus nih. Melakukan 3R. Burung. Apa? Burung. Reduce. Nah, itu. Bantu kawannya. Udah. Sudah? Iya, presentasi aja. Sebut aja misalnya, oh ini foto ini. Jelaskan pencemaran daripada gambar 3 dan 4 misalnya ini. Jelaskan jenis pencemaran daripada gambar 3 dan 4 misalnya 1 2 3 4 nih ya. Oh ini apa? Oh, pencemaran air misalnya. Ini pencemaran udara. Di air ini akibatkan dengan penguasaan sampah sembarangan udara ini karena adanya ini asap kendaraan. Kamu nak mau hadiah? Nak mau hadiah kelompok ni? Ada jawab? Coba lihat. Lanjutlah. Dikit lagi tu. Ya, dikit lagi, Bu. Lanjutlah. Ya depan udah. Yang belakang. Iya, ganti-gantian dibantu kawannya ya. Ini Fadri, ini ya. Ya. Dibantu kawannya. Kamu sekali. Nggak mau kerja sama. Bocor. Itu apa? Perubahan lingkungan. Nah, mana? Cepat. Dia yang bikin tadi ya. Yang mana yang tak tahu? Iya, Bu. Awalnya betul tak, Bu. Yang awal dia, Bu. Ya awalnya betul tak. Coba tengok dulu, Bu. Betul, penyebab perubahan lingkungan. Gambar 1. Iya, Bu. Ya awal, Bu. Berdiskusi ya. Iya, Bu. Ya. Tidak apa-apa, nilai kelompok yang bagus nanti dapat nilai, dapat hadiah. Ada hadiah nanti. Pokoknya ada hadiahnya. Ibu kasih hadiahnya nanti. Iya, pokoknya ada hadiah. Sudah. Dikit lagi tuh, cepatlah. Sudah? Ada yang sudah? Sudah? Sudah, kalau begitu kelompok mana yang sudah bisa memprestasikan ke depan? Apa hasil yang sudah kamu buat? Bacakan ke depan. Dan Ibu kasih nilai plus, kemudian ada hadiah.
Ayo, Apis. Ayo. Sudah. Ragit, sudah Ragit? Ayo, tujuh tangan, kelompok mana? Ayo, ayo. Apis, kelompok 1. Aditya. Lanjut, Apis, prestasikan ke depan, Apis. Apis. Cepat, Apis. Tidak apa-apa, Apis. Ayo, ayo. Prestasikan ke depan, Apis. Tidak apa-apa. Sudah itu. Sampai mana? Sudah, sampai itu aja. Sudah. Tidak apa-apa. Dari awal. Kamu jelaskan tadi apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, coba kelompok 1 ingin memprestasikan yang dia buatnya di kelompok mengenai apa yang kita bahas tadi, yang di meja saja atau di bangku di ke depan? Di meja saja? Oh, ke depan lah, ke depan. Ke depan, Hafiz. Silakan, Hafiz, dari kelompok 1 ya. Kelompok lain silakan lanjut. Semua kelompok 1 silakan ke depan untuk memprestasikan yang dibahas tadi, yang perkenalkan diri dulu. Nanda. Perubahan lingkungan. Tema perubahan lingkungan 1. Karena pemanasan global. 2. Perubahan iklim. 3. Polusi. 4. Deforestasi. 5. Dan kerusakan habitat. Satu, ada 5 faktor penyebab perubahan lingkungan pada gambar 1, 2, dan 3, yaitu tanah longsor, banjir, limbah sampah, dan pencemaran udara. Pada faktor penyebab tanah longsor, yaitu penebangan pohon liar, hujan, gempa, tekanan air tanah, dan pola tanah dan batuan. Faktor penyebab banjir, tersumbatnya karena sampah, curah hujan tinggi, penebangan hutan liar, bangunan di daerah, resapan air, dan faktor tinggi rendahnya daratan. Kenalkan namanya masing-masing. Ini cuma dikit, Bu. Oh. Perkenalkan, nama saya Aditya Marcel, saya dari kelompok 1, ingin mempresentasikan jawaban. Faktor penyebabnya limbah sampah. 1. Membuang sampah sembarangan, tidak mendaur ulang sampah. 3. Kesumbatnya gorong-gorong.
Pencemaran udara, 1 karena ada asap mobil, 2 karena ada bangunan di tepi jalan, 3 pembakaran sampah, 4 udara. Ya, Bu. Baiklah, kita ganti kelompok berikutnya. Ini dari tampilkan dari kelompok 1 tadi oleh Hafiz dan kawan-kawan. Kelompok berikutnya. Saya tutup presentasinya di sini. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, terima kasih untuk kelompok 1. Dan selanjutnya kelompok berikutnya, kalau itu sudah bagus ya, untuk kelompok 1 sudah bagus. Yang untuk berikutnya kelompok 2, silakan ke depan. Kelompok 2. Sudah? Kelompok 2 sudah? Atau Regit kelompok 4. Sudah Regit? Atau ada yang lain? Sudah? Bersiap kok. Dikit lagi ya, Bu. Tidak apa-apa, di depan aja nanti kita bahas. Yang penting kamu sudah tahu dari penjelasan, kemudian menjawab LKPD tadi. Kemudian nanti kita tambah lagi, Ibu uraikan lagi nanti di depan itu untuk menambah jawaban dari kamu masing-masing. Silakan tampil. Ayo. Kelompok Regit, kelompok 4. Regit, sini aja Regit. Sini Regit. Ayo, cepat. Perkenalkan nama. Pegang satu. Pegang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regit Pemensah dari kelompok 2. Ini perubahan lingkungan. Tema observan. 1. Pemanasan global. 2. Perubahan iklim. 3. Polusi. 4. Deforestasi dan spesakan habitat. Mana lagi? Komponen atau subkomponen. 5 faktor penyebab perubahan lingkungan pada gambar 1, 2, dan 4. 3 dan 4. Gambar 1. 1. Penebangan pohon liar. 2. Hujan. 3. Gempa. 4. Tekanan air tanah. 5. Pola tanah dan batuan. Gambar 2. 1. Tersumbat karena sampah. 2.
curah hujan tinggi. 3. Penebangan hutan liar. 4. Pengubahan di daerah resapan air. 5. Faktor tinggi rendahnya daerah daratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Itulah apa namanya paparan dari kelompok masing-masing, dan kelompok lain tentunya juga bisa ya. Tapi karena mengingat waktu, cukup 2 kelompok saja. Jadi kita ulas apa namanya mengenai gambar atau yang Ibu kasihkan LKPD sama kamu tadi, bentuk pencemaran ya. Sebetulnya yang dibuat sama teman kamu itu atau kamu sendiri itu betul itu. Semuanya kamu juga betul, kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Nggak ada yang, tapi untuk pemaparannya itu dipilih 1, 2, kelompok 1 dan kelompok 4. Pencemaran sebetulnya itu pencemaran yang dibuat di gambar tadi itu kan ada bentuknya dalam pencemaran, bentuk apa tadi? Tanah, kemudian apa? Udara, apa lagi? Enggak, yang di dalam gambar tadi, dalam tema LKPD kita tadi apa? 4 tadi. Nah, ada yang apa namanya? Ya, polusi udara, tanah, air, kemudian ada polusi apa namanya yang terjadi penyebab pencemaran dalam lingkungan. Seperti Anda ketahui semuanya itu. Semua yang pencemaran yang terjadi sekarang ini itu akibat ulah kita juga semuanya. Ya. Tidak ada ulah orang lain, ulah kita sendiri. Berarti yang harus kita sadari adalah diri kita sendiri agar lingkungan tidak tercemar. Contoh saya kecil aja. Biasanya Ibu lihat itu kamu setelah makan kamu buang-buang aja bekas-bekas makanan kamu itu di sembarangan tempat. Otomatis tercemarlah lingkungan kita ini kan? Gimana? Ada penyumbatan dalam gorong-gorong bangunan kita. Akhirnya banjir. Dari situ kita menyadari pentingnya kesadaran lingkungan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pilih lagi sampah mana yang diolah. Ada sampah apa? B3. Apa itu sampah B3 yang kita pelajari di P5? Bahan bahaya dan beracun. Lain lagi tempatnya ada sampah plastik, kemudian sampah organik, anorganik, kan gitu. Nah, jadi itu yang kita ciptakan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga tidak adanya pencemaran lingkungan. Jadi kita harus sadar semuanya terjadi gara-gara kita semua. Bagaimana lingkungan kita yang baik, bagaimana masa depan kita untuk kedepannya lebih baik, dan keseimbangan lingkungan yang lebih baik lagi. Dari pelajaran kita tadi, mulai dari makhluk hidup, kemudian keseimbangan lingkungan, pencemaran karena pencemaran keseimbangan lingkungan kita terganggu. Ibu rasa murid Ibu semua itu udah paham. Ya, sudah sadar akan diri kita sendiri. Nah, untuk itu kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan bertanya, atau yang ingin lebih mendalami lagi atau memahami lagi, silahkan bertanya, tidak jadi masalah. Kelompok berapa? Silahkan ya. Ibu bisa menjelaskan apa yang akan kamu tanyakan. Ada yang bertanya? Tidak. Wah, cepat tidak ya? Berarti udah ngerti nih? Wah, berarti alhamdulillah. Berarti murid Ibu mengerti semua? Tepuk tangan. Sudah. Baiklah Nanda semua, untuk itu Ibu menyimpulkan dari materi ajar kita hari ini. Yang pertama adalah makhluk hidup, kemudian ada lingkungannya, kemudian ada sebab kita maka terjadi pencemaran lingkungan, sehingga tidak terjadinya keseimbangan
lingkungan. Jadi makhluk hidup ini ada keterkaitannya dengan lingkungan. Semua yang kita lakukan sebagai makhluk hidup ada efek sampingnya ke lingkungan terhadap keseimbangan lingkungan. Jadi bagaimana harusnya kita sebagai pribadi harus menjaga lingkungan kita, bagaimana tempat kita tinggal, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk kebersihan lingkungan sehingga hidup kita makhluk hidup tidak kita sendiri ya, dan keseimbang lingkungan kita terjaga. Baiklah. Kalau begitu, adakah murid ibu yang mau bertanya kembali masalah yang sudah ibu simpulkan tadi tentang makhluk hidup? Tidak ada? Paham semua? Paham semua. Ini gimana nih? Udah habis? Kalau begitu kembalikan duduk seperti semula kembali. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak murid ibu. Tunggu dulu. Duduk semula aja. Mejanya. Duduk semula dulu. Nah, seperti semula. Dah. Alhamdulillah sudah kita pelajari materi-materi yang sudah ibu jelaskan tadi, dan ibu berdoa mudah-mudahan apa-apa materi tadi hendaknya berbekaslah kepada Nanda hendaknya ya, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan lingkungan sehari-hari. Kenapa? Karena sudah belajar ya. Kita sudah belajar apa-apa mengenai pencemaran, kemudian efeknya terhadap kita, terhadap lingkungan dan sebagainya. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama untuk lebih merekatnya materi kita tadi dengan apa-apa yang sudah kita pelajari, mudah berbekas hendaknya. Berdoa dipimpin oleh Raget. Amin. Sudah, Nanda, Anda semua, untuk minggu depan mudah-mudahan kita akan masuk kepada materi zat dan perubahannya. Boleh ya, siapkan Nanda boleh lihat buku-bukunya di rumah. Untuk minggu depan mudah-mudahan kita sampai bertemu kembali. Dan apa-apa yang sudah kita pelajari tadi hendaknya tidak ada lagi yang tidak ingat kalau seandainya ibu ulas lagi minggu besok. Misalnya kita masuk ke zat dan perubahannya misalnya. Tidak ada yang lupa lagi ya. Ya. Kalau begitu, marilah kita sudahi pelajaran kita ini, mulai berbaris, kita bersalaman untuk mengakhiri materi kita hari ini. Dimulai dari Epan.
Ya, langsung keluar. Ya, jangan lupa materi tadi ya, Evan. Maju. Peace. Gitu ya.